Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ervina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang computer security. Langsung saja, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security ini adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. 1. Confidentiality atau kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Kedua, integrity, keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Ketiga, availability, ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Keempat, authentication, autentikasi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau private, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. 5. Authorization, otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Keenam, non-repudiation, tidak dapat dibantah, atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat mengubah atau membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, ancaman keamanan komputer. Di sini terdapat manusia, hardware failure, software failure. Kemudian 10 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan. Kemudian 10 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2007, WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. Pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan DOS pada situs web BCA pada tahun 2014, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012, pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Kemudian lanjut, di sini terdapat 7 prinsip keamanan komputer. Di sini terdapat 7 prinsip keamanan komputer. 1. Menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. 2. Perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. 3. Perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. 5. Kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang terakhir, ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain
Aspek lain efektivitas operasional. Selanjutnya, kerangka keam- kerangka kerja keamanan informasi. Dalam kurung ISO 27001. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Ini adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Lanjut, ISO 2701 ini memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya, yaitu inisiasi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISMS. Kedua, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Bebas. ISMS. 3. Implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatih dan kesadaran keamanan yang mengevaluasi sistem secara berkala. 4. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja efektif dari kontrol keamanan yang diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.